Semuanya, aku Timun Cerita Alur Film. Hari ini memperkenalkan kalian film Hollow Man. Aktor utama ingin meneliti obat tak terlihat yang dibuatnya di badannya, menyebabkan kondisi tidak bisa terduga. Ceritanya dimulai, seekor tikus masuk sebuah kandang untuk makan malam. Suatu kekuatan gaib menangkapnya. Ternyata di sini ada seekor kera tak terlihat. Aktor utama Sebastian adalah orang bertanggung jawab meneliti tak terlihat. Baru-baru ini sedang meneliti membantu kera itu kembali bentuk ternyatanya. Dan melihat si wanita di rumah seberang. Dia baru kembali, akhirnya berpikir cara mengubah kera kembali bentuk awalnya. Langsung menelpon mantannya Linda di pusat penelitian. Memberitahunya kabar ini. Hari berikutnya, Sebastian dan rekan memakai kacamata inframerah. Membius kera tersebut, mulai meneliti di makhluk hidup. Semprot baru bisa menetapkan pembuluh si kera. Setelah Sebastian menyuntiknya satu zat istimewa, setiap badan kera muncul. Waktu awal semuanya sangat lancar, pada waktu penelitian siap berhasil. Si kera siap mati. Dengan upaya semuanya, akhirnya kera sudah berbulu lagi. Sudah kembali bentuk berbulu hitam di laboratorium. Semuanya karena begitu sangat senang mengadakan pesta di warung alkohol seberang. Dan Sebastian dengan diam keluar pesta, sendiri berdiri di teras memandang pemandangan. Linda berdekat samanya, tanya kenapa tidak senang. Sebastian berkata, jika bisa kembali dulunya, untuk semuanya dimulai lagi. Apakah kamu masih ingin putus setelah cinta? Tidak. Linda sudah ada percintaan baru, tidak ingin kembali masa lalu. Sebastian stimulasi, kembali sendiri ke laboratorium. Dia tidak bisa tunggu ingin merasa rasa tak terlihat. Ketika melaporkan ke pihak tentara, Sebastian sengaja meneliti tak terlihat di badan manusia mendapat banyak masalah. Di pihak tentara marah berkata, jika kalian masih tidak bisa meneliti, cepat pergilah. Hal ini membuat Linda tidak bisa paham. Jelasnya penelitian sangat berhasil, kenapa harus berbohong? Ternyata, Sebastian ingin langsung meneliti di badannya. Karena begitu mereka akan mendapat penghargaan Nobel. Linda juga mendukung keputusan Sebastian. Setelah sampai di laboratorium, Sebastian langsung menyuntik obat tak terlihat pada badannya. Tak lama lagi, badannya mulai ada perubahan besar. Dari orang nyata, menjadi tulang putih. Setelah sepenuhnya dalam keadaan tak terlihat, tak ada apa lagi. Mata biasa tidak melihatnya, hanya berkat meraba baru merasa keberadaannya. Sebastian menggulung sprei. Dia akan menaglami 3 hari tak terlihat di bawah kamera pengamatan. Sampai tengah malam, Sebastian tidak bisa tidur. Akhirnya tidak bertahan sudah melakukan buruk sama Sarah. Hari berikutnya, menghadapi pertanyaan semuanya, Sebastian jawab, semalam dia hanya tidur, tidak lakukan apapun. Semuanya sangat cemas, karena Sebastian selalu berpikir dia nomor 1. Sekarang sudah jadi tak terlihat, dia sebenarnya ingin apa bisa lakukan itu ya. Sebastian upaya mengimbangi kasih sayangnya dan Linda, tapi selalu ditolak secara serius. Waktu 3 hari sudah berlalu, rekannya menyuntiknya zat istimewa, membantunya mengembalikan bentuk awalnya. Sayangnya penelitian gagal, setelah waktu kesal, dia tidak bisa kembali bentuk awalnya lagi. Semuanya membuat untuknya topeng sederhana, meskipun sedikit jelek tapi setidaknya bisa melihat keberadaannya. Linda dan rekan Matthew sedang hidup sama. Hanya mereka tak beritahu Sebastian, tidak tahu bagaimana untuk berkata. Meskipun kera dan manusia berbeda. Akhirnya semuanya masih belum menemukan cara kembali bentuk awalnya. Waktu begitu berlalu, karakter Sebastian semakin marah. Dia menghina Matthew dengan keras. Hanya peluk Linda. Dia baru bisa merasa sedikit cinta. Setelah dikunci beberapa hari di laboratorium, Sebastian tidak bisa menahan lagi. Dia memakai pakaian dan keluar laboratorium, berkendara ke rumah, menikmati rasa senang di jalan, dan mengancam 2 anak nakal berteriak. Sampai di rumah, dia melihat si wanita seksi di seberang. Sebelumnya ada ikatan moralitas dan hukum, tapi sekarang dia sudah menjadi orang tak terlihat, ingin melakukan apa terserah. Juga tak tahu siapa, melakukan hal buruk juga tidak ditemukan. Hal ini tak beda dia Tuhan. Dia dengan diam masuk kamar si wanita. Mantannya Linda ke rumahnya. Menemukan topeng Sebastian, tahu perilaku buruknya. Pada waktu itu dia memanggil semuanya siap senjata menangkap Sebastian. Sebastian dengan diam kembali laboratorium dan berkata dia hanya ke rumah mengambil barang. Semuanya jangan terkejut. Linda mengingatkan Sebastian,
Jika kamu masih pergi, aku akan langsung melaporkan tentara. Tak lama lagi, metode kembali bentuk Matthew dan Linda berkembang. Tapi ketika mencapai 95%, semua sel dilenyapkan. Sebastian tahu Linda dan Matthew hidup sama. Konflik keduanya semakin besar, setiap hari bertengkar. Setelah putus, Sebastian masih cinta Linda secara mendalam. Linda sebagai karungkan hati Sebastian. Sebastian tidak ingin di laboratorium. Dia membuat masalah dengan kamera. Untuk rekan pikir dia selalu dikatil. Dia ke rumah Linda, marah merusakkan kaca. Dia tebak tak salah, Linda sebenarnya di samping Matthew. Sampai di laboratorium, dia marah membunuh anjing tak terlihat. Sarah menemuinya untuk berbicara, dia tekad tidak mengakui. Semuanya melihat kamera juga tidak menemukan hal apapun. Malam itu, Linda bisa merasa Sebastian sedang mengganggunya, hanya tidak bisa melihat saja. Dia ke laboratorium, memeriksa kamera baru tahu. Sebastian awalnya tidak dalam laboratorium, semuanya sudah ditipu. Linda dan Matthew melaporkan keadaan Sebastian tidak kontrol diri ke pihak tentara. Dan Sebastian sekarang berpikir bahwa dirinya sebagai Tuhan, melakukan apa juga tidak dicegah. Tentu saja dia tidak ingin ditangkap oleh tentara, membuat kolonel tenggelam di dalam kolam. Jika magik tak terlihat sebenarnya menjadi kenyataan, takut semuanya akan menjadi kekacauan. Semuanya tidak membuka pintu laboratorium lagi. Semuanya informasi diputus oleh Sebastian. Sebastian tidak ingin hilang kebebasan sekarangnya. Juga tidak ingin orang lain tahu rahasianya. Dia ingin membunuh semua orang di laboratorium. Orang pertama itulah rekannya Janice. Semuanya menjadi korban. Sebastian awalnya berpikir mereka sebagai sesajen. Sarah tidak bisa bertahan sudah menamparkan Linda. Awalnya dia bisa mencegah Sebastian, karena ingin penghargaan Nobel sudah menyebabkan hal ini. Tapi sekarang bukan waktu membuang tanggung jawab. Mereka menggunakan mesin memeriksa perjalanan Sebastian. Matthew dan rekan mulai melawan. Meskipun menggunakan inframerah, rekan masih dicekik oleh kekuatan gaib. Sebastian bersembunyi di atas ledeng. Matthew langsung menembak ledang tapi masih tidak bisa menyelamatkan rekan itu. Matthew membuka alat padam kebakaran, melihat Sebastian berkilauan. Sebastian menamparnya dan menandang Matthew. Mulutnya terus menghina, "Kamu lebih kuat dariku kan? Kenapa Linda cinta kecut sebagaimu?" Momen gawat, Linda ke tempat itu, menarik Matthew keluar. Orang korban berikutnya adalah Sarah. Sampai semuanya datang, Sarah sudah mati dari lama. Matthew dan Linda dikunci di kamar es oleh Sebastian. Akan mati awal atau telat. Dan Sebastian memakai vest dan sepatu kulit. Dan melukis alis, menggunakan kacamata dan topi. Merasa dirinya pandai sekali. Untuk terlepas semuanya, dia mengebom. Siap membakar semua bukti. Ilmuwan marah, bumi juga harus gemetar. Dan Linda pasti adalah ilmuwan pandai. Membuat magnet sederhana di tempat untuk membuka pintu secara aman. Menggunakan semua kekuatan, akhirnya sudah bisa membuka pintu. Dia angkat keran, membakar Sebastian sedang masuk lift. Melihat sangat kuat, tapi tidak bisa melukai Sebastian. Dia menjadi orang tak terlihat hilang dalam udara. Linda menyalakan sistem padam kebakaran, memaksanya muncul. Sebastian menamparnya jadi dia langsung terjatuh, dan menabrak kepalanya pada tongkat. Dengan aturan tak milik akan hancur. Menginjaknya di bawah kaki. Aktor jahat selalu mati karena banyak cinta banyak emosi. Matthew sampai memukul Sebastian dengan tongkat. Bom siap diledak, mereka harus segera pergi. Sebastian terus berjuang, Matthew segera mendorongnya. Menyentuh sumber listrik, langsung disengatan listrik. Bom mulai hitung mundur. Linda dan Matthew siap manjat lewat lift keluar. Satu ledakan besar menelan semuanya. Seluruh laboratorium tenggelam dalam api. Lift dikontrol, didorong ke atas oleh kekuatan besar. Keduanya bersembunyi di dalam hindari semuanya. Tapi lift semakin terjatuh. Mereka hanya bisa perlahan manjat lagi. Lift juga takut kekuatan peran utama, langsung berhenti di atas kepalanya. Awalnya berpikir akan bertutup begitu. Tak terduga, Sebastian memegang kaki Linda. Menariknya terjatuh pada lift. Matthew waktu itu sedang menggantung di udara. Linda hanya bisa berkat dirinya sendiri. Sebastian mengubah jadi bentuk iblis. Dan ingin cium Linda. Linda di luar tampak setuju samanya. Tapi kaki Linda diam injak sakla. Membuat Sebastian terjatuh pada api. Sial kasih sayang dirinya,
tertawa pada takdir pilu. Sebastian menjadi orang tak terlihat, tidak melakukan hal apa luar biasa. Sudah mati karena kecintaannya. Sayangnya untuk Magik tak terlihat hebat ini. Bagian akhir film, Linda dan Matthew hidup bahagia bersama. Film movie fiksi ini, Hollow Man ini. Jika Anda ada kekuatan tak terlihat, apa yang Anda ingin lakukan?